ada sedekah jariyah, ada jariyatus su, ada pahala yang terus mengalir, ada juga dosa yang terus mengalir. Kalau pahala yang mengalir kita sama-sama sudah tahu Bapak Ibu. Nah, sekarang dosa yang mengalir. Perhatikan. Kewajiban orang tua terhadap anak. Di dalam satu hadis dikatakan hatta ayablugha al-aulad, sampai anak laki-lakinya itu balik. Maka setelah balik dia akan menanggung dosanya sendiri. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, untuk perempuan batasannya adalah hatta ayangkiha, sampai ayangkihaha, sampai orang tua ini menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki. Ini batasan kewajiban orang tua, ya, laki-laki, perempuan. Lalu apakah anak ini bisa mengalirkan dosa jariyah, dosa yang mengalir terus-menerus untuk orang tuanya? Maka jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kapan? Pertama, dalam konsep Islam, perspektif agama kita memberitahu, menasihatin anak itu tidak berbatas dia balik atau belum balik, Pak. Jadi konsep dalam agama kita menasihatin anak batasannya apa? Batasannya sampai meninggal dunia. Walaupun anak itu udah nikah, tetap ketika orang tua ngeliat, oh anaknya kok nggak sholat, dia kasih tahu, nak kok nggak sholat. Menantunya nggak sholat, dia kasih tahu ke anaknya, nah coba lihat suamimu, coba nasihatin, kasih masukan. Nah, ini masih kewajiban orang tua, ya, masih kewajiban orang tua. Dari kecil dinasihatin, disuruh berbuat baik, ditunjukkan mana yang benar, mana yang tidak. Diajarkan sholat, diajarkan ke masjid, dimasukkan ke TPA, TPQ. Dari kecil dikenalkan Tuhannya, dikenalkan nabinya. Dari kecil dia dididik dengan pendidikan yang baik. Ketika orang tua ini sudah melakukan tahapan-tahapan ini sampai anaknya dewasa, sampai anaknya menikah, dan terus memberikan masukan-masukan yang baik untuk anaknya ketika anaknya itu berbuat salah, maka ketika anak itu berbuat dosa, dosanya tidak ngalir kepada orang tua. Dosanya tidak ngalir kepada orang tua, tapi dosa ini ditanggung oleh anak itu masing-masing. Tapi ketika orang tua masa bodoh nih Pak, ini orang tua masa bodoh, mau sholat, mau nggak sholat. Orang tua tidak punya rasa risau terhadap anaknya, orang tua tidak punya rasa khawatir terhadap anaknya. Maka ketika anak ini berbuat dosa, anaknya nggak nutup aurat, orang tuanya juga diam. Anaknya nggak sholat, orang tuanya juga diam. Anaknya berbuat tidak baik, orang tuanya diam. Orang tuanya ke masjid, anaknya nggak pernah diajak. Maka ketika anak ini berbuat dosa, maka dosanya mengalir di 3 tahapan. Pertama, mengalir untuk dirinya, Bapak Ibu. Yang kedua untuk bapaknya, yang ketiga untuk mamanya. Jadi orang tuanya, kedua orang tuanya mendapatkan aliran dosa dari perbuatan maksiat, perbuatan kelalaian yang dikerjakan oleh sang anak. Terus ngalir. Anak yang nggak sholat, dosa nggak sholat ini untuk anaknya, untuk bapaknya, untuk mamanya, terus ngalir, Pak. Ya. Terus ngalir. Ya. Jadi makanya Islam sangat menekankan tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak. Itu sangat ditekankan. Mulai kapan? Pendidikan anak itu kan mulai dalam rahim. Mulai dalam rahim seorang ibu itu udah dididik. Yang bagaimana pendidikannya? Ada tarbiyatul qoblal wiladah, ada at-tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan sebelum melahirkan, ada pendidikan setelah melahirkan. Pendidikan sebelum melahirkan apa? Yang dimakan yang baik-baik itu pendidikan, Pak.
yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu yang baik-baik, yang halal, yang baik, makanannya yang baik, buahnya yang baik, sayurnya yang baik, vitaminnya yang baik. Itu pendidikan, Pak. Itu pendidikan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita kasih yang tidak baik, maka akan menghasilkan benih yang tidak baik. Bapak nanam padi, satu padi benih padi unggul, satu benih padi biasa, maka hasilnya beda, Pak. Ya, beda. Bapak nanam jambu Thailand dengan bapak nanam jambu biasa, hasilnya beda, Pak. Hasilnya beda. Ya. Hasilnya beda. Nah, di dalam rahim itu sudah dimulai pendidikannya. Apalagi kita dengarkan ibu yang hamil dengarkan sholawat, itu pendidikan. Bapak ketika megang perut ibu, bapak baca Al-Fatihah. Ketika istri kita bilang, Bang, Mas, Papa coba lihat kakinya nendang-nendang, tangannya terasa. Terkadang kita pegang. Pernah megang nggak, Pak? Perut istri ketika hamil. Oh iya ini kakinya, oh iya ini tangannya. Terkadang kita baca Al-Fatihah. Itu pendidikan qoblal wiladah, pendidikan sebelum melahirkan. Ya, udah dimulai pendidikan itu sebetulnya. Nanti ketika melahirkan baru ada at-tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan setelah melahirkan. Pendidikan setelah melahirkan itu apa? Dengan bisa jadi dengan bacaan-bacaan Quran juga. Ketika kita ngomong anak bayi itu kita gendong, Pak, kita lantunkan ayat suci Al-Quran, kita lantunkan sholawat. Ya, walaupun kebiasaan kita ibu ketika gendong anak, Pak, ini dibuang kebiasaan ini, Pak. Ya, dia sambil gendong anak, ngomong anak, ini anak siapa nih kok jelek, hidungnya pesek, padahal anak hidungnya mancung. Ya, ini kebiasaan kita. Ih, kok hitam kali anak ini, padahal anaknya putih. Kok jelek sekali anak ini, anak siapa? Gitu. Pernah nggak gitu, Bu? Ya, nah ini satu kesalahan, Bapak Ibu. Enggak, Islam nggak ngajarkan gitu. Islam nggak ngajarkan gitu. Bahkan ketika marah dengan anak ini tumbuh mulai besar dari kecil, remaja, besar-besar, marah dengan anak itu marahnya kalau kita lihat Nabi dalam mendidik anak, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sibtun Nabi Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi Hasan dan Husain. Ketika marah itu kita lihat Nabi marah dengan Fatimah, Fatimah marah dengan dua putranya, atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah marah ke anak-anaknya. Marahnya dengan marah pendidikan, marahnya dengan marah doa. Ya, marahnya dengan marah doa, marah tapi isinya doa, Pak. Ya. Lalu muncul lagi kesalahan cara berpikir kita, Ustaz. Satu tandan buah kelapa itu enggak semuanya pasti baik, pasti ada satu buah yang tidak baik. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, ini udah kita bahas 2 minggu yang lalu. Jadi Islam tidak mengenal konsep itu, Pak. Islam tidak mengenal konsep kalau punya 5 anak pasti ada satu anak yang enggak baik. Islam tidak pernah mengenal konsep punya anak 3, satu anak itu pasti enggak baik. Enggak ada dalam Islam. Konsep dalam Islam apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bagaimanapun dia lahir. Bagaimanapun perilaku orang tuanya sebelum anak ini lahir, maka ketika anak ini lahir yuladu alal fitrah. Anak ini dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, ini pola pikir kita yang harus kita rubah.